misal iman utawi perumpamaan iman, maka serta siro ida asoika ketika anda bermaksiat siro Allah ing Allah. Kasamsi itu seperti matahari al-maksufati yang tertutup. Iman itu diibaratkan, perumpamaan iman itu seperti ketika anda bermaksiat kepada Allah, itu seperti matahari ketika gerhana. Jadi sinarnya tertutup. Maka ketika sampean melakukan maksiat, pancaran sinar di dalam diri anda enggak ada. Iman anda kosong. Perumpamaan iman itu seperti matahari tertutup mega. Aukasiroji atau seperti lampu ida ghattaitan ketika nutupi siro bisohfatin dengan piring, atau ada lampu terus anda tutup dengan piring, berarti cahayanya tidak kelihatan. Di perumpamaan iman ketika anda melakukan maksiat itu seperti matahari yang tertutup gerhana, atau seperti lampu yang tertutup piring, yang tertutup wa utawi siros maujudun itu ada, walakin yamna'u lahu al-ghita. Lampunya ada apa enggak? Ada, tetapi sinarnya terhalang atau terhijab oleh piring. Ketika anda beriman terus anda melakukan maksiat, maka iman sampean masih ada tapi tertutup. Contohnya ya, di ibaratnya seperti itu. Summa innaka nuli studi siro takhduru hadir al majlisa ing majlis ilmu fi jami'i ing dalem masjid, gitu aja, masjid jami', masjid yang besar, liyatawaffar supaya sempurna apa akluka akal iman. Maka lalu ketika kamu menghadiri majelis-majelis ilmu supaya akalmu sempurna, maka ketika sampean habis melakukan maksiat, iman anda tertutup, solusinya apa? Hadir majelis ilmu, maka akalmu akan terbuka lagi, akan sempurna lagi. Wa in kana mongko lamun ana umruka, umur anda qalilan itu pendek, yasiru sedikit ya, maksudnya qalilun itu sedikit. Qalilun itu sedikit, yasiru dari apa kasiron banyak, bi husulil imani dengan berhasilnya iman, wal khusyu'i dan khusyuk, wal khushu'i dan andam asal. Andam asal itu bahasa Indonesianya apa? Apabila umurmu sedikit akan menjadi banyak dan panjang. Sampeyan ini seandainya ditakdir oleh Allah umurnya cuma 30 tahun seumpama, tapi kalau sampean hadir majelis ilmu istiqomah, itu umur 30 tahun akan jadi panjang. Panjang bisa segi
dari 30 jadi 50, 60, atau dari segi kualitas. Ya. Jadi sampean seumpama ada orang ditakdir umur 30 tahun, tapi dia mulai umur 20 tahun hadir majelis ilmu terus. Bisa kompromi nanti sama malaikat. Bisa yang panjang itu jadi 30 jadi 50 atau jadi 60, atau kualitas. Jadi apabila umurmu sedikit akan menjadi banyak dan panjang. Karena apa? Karena Anda menghasilkan iman, menghasilkan khusyuk, menghasilkan khudu, ya, Anda asor, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Wal khosyati, dan takut kepada Allah, wa tadabburi, dan angen-angen, wa tadabburi, dan ingat, wa nahwuhalan sepadan. Maka sampean akan menjadi, ketika menghadiri majelis ilmu, akan menghasilkan iman, khusyuk, andap asor, takut kepada Allah, berpikir, tidak banyak berpikir yang angen-angen, atau sering berpikir yang ingat kepada Allah. Jadi gimana? Jadi yang Anda pikir itu pikirannya hanya kepada Allah, angen-angennya hanya kepada Allah, jadi nggak kepada yang lain. Jadi seumpama kalau sampean sekarang rasakan sendiri, sampean kalau ngaji seminggu sekali saja kadang-kadang mikir, apalagi tiap hari ngaji. Ibu-ibu, bapak-bapak ini ngaji lah seminggu sekali, itu kadang-kadang oh iya ya, bener ya, itu pasti gitu. Apalagi sampai ngajinya setiap hari. Oh, bayangkan. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu loh, saya ulangi lagi, majelis ilmu, itu akan mendapatkan iman, akan lebih takut kepada Allah, akan andap asor, rendah hati, akan berpikir, pikirannya menuju kepada Allah, tertuju kepada Allah. Falau arafta, maka saya kan sering ngomong, kita ini mau masuk surga lewat jalur apa? Mau masuk surga lewat jalur apa? Jalur kita itu ya sudah, ini jalur ngaji ini sudah. Barang siapa, ya, kalau dia orang itu mau ngaji, mau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Gus, saya mau lewat jalur sholat aja, seumpama. Boleh, nggak apa-apa. Pertanyaannya, sholat sampean udah bener apa belum? Sampean pas Allahu Akbar nggak? Tidak ingat cucian pas hujan apa enggak? Sampai pas Allahu Akbar kira-kira snacknya laku apa enggak? Itu enggak apa-apa, boleh. Gus, saya mau masuk surga lewat jalur puasa, Gus. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Nah, sudah. Oh, ini enak. Jalur ilmu itu enak. Sampean datang enggak paham, masuk, Pak. Coba bayangkan. Sampean datang ngerokok, ngopi di pinggir itu termasuk, coba enak apa enggak kira-kira? Lu enak gimana coba? Jalur ilmu, jalur ngaji itu sudah enak masuk surga. Sampean seumpama, Gus, males Gus, saya tak di luar rokokan, itu masuk. Lu coba bayangkan. Saya yang pertentangan begini, sampean yang udah rokokan gede masuk. Lu coba. Maka saya paling tidak setuju kalau ada orang ngaji kok rokokan di luar dimarahi. Loh, itu sudah alhamdulillah bagus, dia ini sudah bagus, nggak apa-apa, udah biarin. Sekarang masih di luar, nanti lah lama-lama mendekat. Karena ya itu tadi, ketika orang itu mendatangi majelis ilmu, dia akan dapat iman, dia akan khusyuk, tambah takut kepada Allah.
Ya pertama awalnya belum takut karena dengar pengajian, lama-lama oh iya. Akhirnya yang di pikirannya itu tertuju kepada Allah. Sebenarnya jalur ilmu itu enak. Maksudnya enak itu gini. Sampeyan mau kaya, mau berhasil dalam hal urusan dunia harus pakai ilmu. Sampeyan mau berhasil jalur masuk akhirat, selamat dunia akhiratnya juga harus pakai ilmu. Jadi sampeyan pengen berhasil di dunia ini, pengen kaya, itu harus punya ilmu. Jadi di dunia ini cuma ada dua. Kalau nggak kaya, alim, pinter. Kok ada orang dua-duanya nggak punya, nasibnya nggak enak. Udah nggak punya duit, nggak punya ilmu, dan nggak enak nasibnya. Oh, serius, nggak enak. Orang dihormati ya dua ini. Kalau nggak kaya, ya punya ilmu. Cari aja di mana-mana. Dua ini doang. Lah, sebenarnya orang kalau mau kaya tetap butuh ilmu. Loh, hitung-hitungan matematika itu apa enggak ilmu? Bisa ngitung, bisa ini apa enggak ilmu? Itu ilmu. Jangan dikira itu enggak ilmu. Maka Anda mau mendapatkan dunia dalam genggaman, maka sampean harus punya ilmu. Di akhirat sampean pengen selamat, ya harus punya ilmu. Sama. Makanya jalur ilmu itu sudah enak. Saya sering kampanye ini di mana-mana. Jadi saya enggak ini pokoknya karena saya dulu diwejangi guru saya begini sudah kampanyenya ngaji. Enggak peduli mau ini pokoknya saya ngaji. Orang pada ngomongin torekoh saya enggak, torekoh saya ngaji. Karena jalur saya ya ilmu ini. Orang bertorekoh enggak punya ilmu, bubar. Oh iya, serius saya ngomong. Linglung. Jadi suku sama goda gede nggak punya ilmunya. Nah gimana? Oh iya, kuina gini terus setiap hari nggak ada ilmunya. Gimana? Gitu loh. Maka ilmu ini penting. Dalam hal saya sering katakan, saya sering katakan di mana-mana di rumah tangga itu 3 pondasi ini juga harus ada. Yang pertama ibadah, yang kedua ilmu itu maksudnya pendidikan. Yang ketiga ekonomi atau pekerjaan. Dalam rumah tangga kok salah satu ini nggak ada, nggak enak. Udah cek aja kan. Wah, ada aja pokoknya. Sampean ibadahnya rajin, ya, ngaji terus, tapi nggak kerja, lah nggak enak. Sampean kaya, ibadahnya rajin, nggak ada yang ngaji, anaknya nggak ngaji, istrinya nggak ngaji, kamu nggak enak. Rasakan aja sendiri. Sampean ngaji terus, kaya raya, nggak pernah ibadah, sumpah rumah. Cek saja kalau nggak percaya. Ini 3 pondasi ini, Gus, dalilnya apa? Woi, kalau saya mau dalil terus. Nah, Qurannya jelas. Kata guru saya, pokoknya engkau nek awakmu kalau nanti kamu berumah tangga, 3 ini pegang. Guru saya menyitir hadis, menyitir ayat panjang. Ini udah daripada kamu lama-lama udah 3 ini pegang. Ekonomi, pendidikan, sama ibadah. Wis sampean mau kaya raya, ekonomi ngaji terus tinggi S1, S2, S3, enggak pernah ibadah, sumpah. Di rumah itu enggak enak aja pokoknya. Ini serius. Maka rata-rata kiai besar apapun dia secara ibadah oke, ya. Secara pendidikan ngaji oke. Pasti dia walau sedikit tetap kerja. Walau sedikit. Pokoknya kerja nggak kerja itu jangan bayangkan kerjanya kayak kerjanya Bang Cek, kerjanya Pak Mustafa, bukan ya. Tetap ada pekerjaannya. Jangan dikira kiai itu bukan nggak kerja. Kerja itu bukan gini loh ya. Jangan ada ulama kerjanya
diundang pengajian. Ini bukan pekerjaan. Saya ulangi lagi, ini bukan pekerjaan. Contoh, saya sampai undang ke sini, ini pekerjaan saya. Oh, haram ini hukumnya. Nah, bukan pekerjaan. Lah, orang-orang ulama besar itu pasti ada sedikit pekerjaan, sedikit. Ya terserah itu mengenai sedikit. Apa pun saya nggak tahu saya. Beda-beda masalahnya ya. Maka sampean kalau pengen berumah tangga nyaman, aman, tentram, fid dunya wal akhirah, 3 ini pegang. Ibadah, maka saya sering katakan minimal kalau sholat sunnah di rumah, jamaahnya di masjid maghribnya, atau nanti habis maghrib sholat sunnahnya di rumah. Pokoknya rumah ini Anda buat sholat. Nah, setelah itu Anda bekerja, ini ekonomi. Setelah itu Anda ngaji. Kalau 3 pondasi ini jalan seirama, sampean pasti, bukan insya Allah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Jalannya seiringan ya. Kita lanjut, ini intermezzo. Falau arafta al-imana ma qarabtal isyan fala ghurima amtalu minan nafsi wala aduwa a'adhamu minasyaitan. Walau arafta mengkolamun rusira al-imana ing iman ma qarabta mongko ora maret sira al-isyana ing maksiat. Seandainya apa Anda tahu ya, apabila kamu mengetahui kedudukan iman, kamu tidak akan mendekati maksiat. Cuman kita ini kan gara-gara nggak tahu kan? Iman sudah tahu iman ya. Saya sering katakan iman sudah tahu iman. Abdul fi qalbi iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ini iman. Iman itu meyakini di hati, mengucapkan, mengikrarkan di mulut, dan melakukan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi kalau sampai saya beriman kepada Allah, berarti hati Anda yakin bahwa la ilaha illallah. Mulut Anda mengucap, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang pantas dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan sampean sama. Jadi iman itu hati, mulut, perbuatan. Kok 3 ini ada yang tidak? Berarti belum iman. Berat ya? Berat. Makanya ngaji sampai mau gedek gini-gini, tapi nggak tahu ini, nggak tahu sampai ini. Iman itu meyakini di hati, mengucapkan di mulut, melakukan dengan pekerjaan. Pertanyaannya, kita selama ini iman kepada Rasul, ya. Saya mau nanya, hati sampean yakin? Yakin Gus. Mulut yakin. Pekerjaan sampean nggak ada yang sama kayak Kanjeng Nabi. Oh susah pada susah. Maka kita ini dalam rangka kalau bahasa ulama taklid, mengikuti. Maka mau lewat jalur surga mana lagi kita ini? Sudah ngikut. Pokok gandul, kalau bahasa Jawa gandul. Gitu ya. Jadi perbuatannya ini dengan anggota badan. Maka semakin orang itu terjaga dari maksiat, berarti semakin kuat imannya. Kok ada orang itu terjaga dari maksiat, perbuatan maksiat, maka imannya semakin kuat. Iman itu bisa berkurang dan bertambah. Nah,
Nah, orang kalau imannya bertambah itu sampai puncak langit, puncak mentok langit, ada berapa langit? 7, mentok sudah. Itu imannya kalau bertambah. Imannya manusia kalau berkurang itu ke bawah sampai mentok kerak bumi. Di bumi itu kedalaman 40 km atau lebih. Itu ada sebangsa hewan, sebangsa manusia. Tapi ini bukan sebangsa apa ya? Pokoknya hidupnya di bawah bumi 40 km. Nah, kalau sekarang yang banyak kelihatan itu di Papua, karena di Papua itu apa namanya, ngebor apa itu sudah kedalaman sudah. Nah, kalau di sini mungkin belum pernah ketemu, nanti kapan-kapan akan ketemu. Jangan kaget, ada makhluk yang mirip manusia tapi tidak manusia. Itu hidupnya di bawah kerak bumi. Maka iman itu kalau bertambah sampai puncak langit, kalau berkurang itu sampai kerak bumi. Ini intermezzo saja, intermezzo. Nanti sampai cari beneran 40 km di bawah tanah. Nah, kurang kerjaan ya. Saya cuma ngasih ini aja, intermezzo. Nanti sewaktu-waktu kalau sampai ketemu tidak kaget. Orang itu, kata guru saya, orang itu kalau alim itu nggak gampang kagetan. Karena ada corona, ya biasa saja. Karena dia sudah tahu tanda-tandanya. Ada orang ini sudah tahu, nggak bakal kagetan. Ada banjir, ada gempa, ada biasa saja. Dia nggak akan kagetan. Ada kejadian macam-macam itu nggak kaget, biasa saja. Itu karo alim. Oh, sudah jam 10 lebih ya. Ini kalau tak teruskan sampai kasihan ibu-ibu ngantuk nggak jadi nanya ya. Wala mu'aridul aqwa minal hawa wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'tad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma